Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Pembelajaran pertama yaitu tentang sumber energi. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu energi itu sangat penting bagi kehidupan kita? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Sebelumnya, ayo kita amati gambar di samping terlebih dahulu. Nah, setelah kita amati, matahari memiliki peran yang besar sekali bagi kehidupan makhluk di bumi, karena merupakan energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, berdasarkan gambar di samping tadi, yuk kita kerjakan bersama-sama. Dibuka ya bukunya halaman 2. Pada halaman 2 ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Pertanyaan yang kedua, sebutkan apa manfaat matahari. Jadi, manfaat matahari yang pertama untuk menjemur pakaian seperti gambar di samping ya anak-anak. Karena pakaian kita akan kering jika terkena sinar matahari. Lalu, matahari juga berguna untuk kesehatan tulang. Karena matahari menghasilkan vitamin D yang baik bagi kesehatan tulang kita. Selanjutnya, bagi tumbuhan, matahari itu mampu membantu proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis merupakan proses untuk membuat makanan. Seperti gambar di samping ya anak-anak, ini merupakan proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis seperti di samping, tumbuhan akan menghasilkan oksigen atau biasanya disingkat dengan CO2 dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Nah, anak-anak, pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya, apakah anak-anak dapat mencontohkan kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan ya.
Disimak baik-baik. Manfaat yang pertama, panas matahari itu akan menjaga seluruh suhu bumi. Jadi, suhu bumi ini akan tetap hangat. Lalu, manfaat yang kedua, panas matahari berperan sebagai siklus air di bumi. Manfaat yang ketiga, panas matahari akan membantu proses pengeringan seperti gabah, ikan asin, atau kerupuk. Nah, mereka akan sangat terbantu dalam proses pengeringan tersebut. Yang keempat, panas matahari akan mengakibatkan air laut menguap. Nah, anak-anak, ketika air laut menguap akan membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Jadi, manfaat yang kelima, panas matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Biasanya disebut juga dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, manfaat selanjutnya dapat membunuh kuman-kuman. Maka anak-anak, ketika kalian di rumah, waktu pagi hari, ketika matahari sudah muncul, nah kalian dianjurkan untuk membuka jendela, membuka pintu rumah. Agar mengapa? Karena hal tersebut agar matahari masuk ke rumah kita. Nah, ketika sinar matahari masuk ke rumah kita, maka kuman-kuman serta bakteri akan mati. Nah, anak-anak, setelah kita menjawab 3 pertanyaan tadi tentang gambar di samping, selanjutnya tugas anak-anak di rumah adalah membuat sebuah tulisan menggunakan jawaban-jawaban yang sudah Ibu sebutkan tadi. Boleh meminta bantuan orang tua ya. Saya yakin anak-anak semua pasti bisa mengerjakan. Hanya menulis apa yang telah Ibu sampaikan tadi tentang manfaat matahari. Selanjutnya anak-anak, kalian buka buku paket halaman 3. Nah, di sana ada Benny. Benny ingin sekali membuktikan sumber energi apa ya yang membuat bumi itu menjadi hangat. Di sini Benny sangat penasaran sekali. Nah, untuk itu kita bantu Benny untuk membuktikannya dengan cara melakukan percobaan yang ada di halaman 3. Nah, anak-anak, setelah kalian semua berhasil melakukan percobaan yang ada di halaman 3, cobalah untuk menuliskan hasil laporannya pada buku paket yang telah tersedia pada halaman 4. Nah, kalian tidak perlu khawatir jika mengalami kesulitan. Kalian bisa bertanya kepada orang tua atau kepada guru kalian. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Sekarang kita akan bersama-sama membaca kisah Ali si biji energi. Disimak ya bukunya anak-anak, dipersiapkan. Di sini, ayo membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi
tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kisah Ali si biji energi, selanjutnya anak-anak, dari cerita tersebut, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dari kisah Ali si biji energi, dapat kita simpulkan bahwa jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk di Indonesia. Salah satunya dengan cara mengolah dan menjualnya. Setelah kita membaca kisah Ali si biji energi, selanjutnya pada buku halaman 5, coba kalian buka. Di situ ada tabel. Cobalah untuk mengisi manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup dan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti ini ya anak-anak. Jadi, di peta pikiran tersebut sertakan gambar agar lebih menarik. Dan kalau sudah kalian membuat peta pikiran tersebut, kalian bisa mengumpulkan tugasnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Untuk selanjutnya anak-anak, kita amati gambar di samping. Nah, di sini ada siapa? Ya, di sini ada Lani. Lani baru saja dibuatkan oleh ayahnya sebuah kincir angin. Lani senang sekali. Nah, menurut kalian, energi apa ya yang digunakan untuk membuat kincir angin tersebut dapat berputar? Ada yang tahu energi apa? Betul sekali. Jadi, untuk membuat kincir angin tersebut berputar, dibutuhkan energi angin. Nah, setelah itu, kalian coba buka bukunya halaman 22. Kalian nanti anak-anak di rumah cobalah untuk membuat kincir angin dari kertas serta kincir angin yang terbuat dari plastik. Dan pada buku paket halaman 22 ini sudah ada ya petunjuk untuk membuat kincir angin tersebut. Nanti anak-anak dibaca baik-baik serta dipahami ya bagaimana cara membuat kincir angin tersebut. Namun jangan lupa pada buku paket halaman 23 juga terdapat langkah-langkah panduan keselamatan kerja dalam kegiatan tersebut. Mengapa? Karena pada kegiatan tersebut kalian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pin, jarum, dan sebagainya. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Lalu setelah jadi kincir anginnya, coba kalian diskusikan kepada kedua orang tua kalian maupun dengan temanmu tentang persamaan dan perbedaan kincir angin tersebut. Seperti tabel di samping ini ya.
Setelah itu, tulislah di buku paket kalian halaman 23. Seperti ini ya anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini tentang sumber energi. Jadi, kita sudah mempelajari sumber energi dan manfaat matahari serta angin. Tadi kita mempelajari apa anak-anak? Betul sekali, sumber energi. Ada energi angin serta sumber energi dari matahari. Tadi manfaat sumber energi matahari itu untuk apa aja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Sumber energi yang pertama, betul, untuk menjemur pakaian. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk menjemur ikan, menjemur kerupuk, terus untuk menjemur gabah. Sumber energi matahari sangat baik untuk kesehatan tulang kita karena mengandung vitamin D. Lalu, sumber energi yang terakhir dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai proses membuat makanan atau biasanya disebut dengan proses fotosintesis. Nah, anak-anak, itu tadi ya pembelajaran dari Ibu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu salah dalam perkataan, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga pembelajaran video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita untuk membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya tugasnya tadi dikerjakan di rumah. Untuk itu, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.